memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam pelayanan ibadah online. Minggu ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mengambil waktu kita untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup.
terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami terus memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami terus menaikkan sembah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lebih lagi mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini.
Mari kita lebih lagi menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Dia Tuhan yang mengerti akan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari jemaat Tuhan, kita membuka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan membawa pujian ini kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami disegarkan oleh pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga seperti murid Tuhan, untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan juga ada di tempat rumah masing-masing jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi, memakai cara luar biasa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berbicara ya Bapa, sehingga melalui hamba-Mu, firman-Mu ini akan sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat kita beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menjadi hamba kebenaran yang taat. Kita akan membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita simak baik-baik. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara sekalian, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saya dan saudara-saudara adalah hamba dosa. Kita semua adalah hamba dosa. Hamba dosa yaitu orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Orang-orang yang melakukan kehendak daging. Inilah hamba dosa. Saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara bisa perhatikan, inilah perbuatan-perbuatan daging. Inilah perbuatan-perbuatan dosa yang dahulu kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah hal itu kita tetap lakukan karena kita masih menjadi hamba dosa. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang disebutkan dalam surat Galatia pasal 5 tadi, kita datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengan rendah hati kita menghadap Tuhan. Kita tahu apa yang kita lakukan orang lain mungkin tidak tahu.
Mungkin keluarga saudara tidak mengerti. Mungkin orang tua saudara nggak memahami apa yang saudara sudah perbuat. Bahkan saudara bisa menghindar dari suami atau istri saudara. Tetapi perbuatan daging atau dosa yang kita lakukan, bahkan sekalipun di tempat-tempat tersembunyi, Tuhan mengetahui dengan jelas. Coba saya membaca lagi saudara-saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Apakah ada di antara saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini tetap melakukan itu? Tentunya sebagai suami atau istri saudara gak setuju kalau suaminya berzina atau istrinya selingkuh. Tapi karena kita melakukan, karena orang-orang melakukan kehendak daging atau dosa, maka dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan beberapa orang, saudara-saudara, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan berbuat jahat, berbuat dosa. Penyembahan berhala, sihir, okultisme, dukun-dukun, peramal-peramal, kemudian menyembah kepada berhala-berhala, kepada roh-roh yang jahat. Apakah Anda melakukan perseteruan, perselisihan, iri hati? Saudara-saudara, ini perbuatan daging. Ini daftar yang ditulis dalam kitab Galatia. Amarah, kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang beberapa banyak orang begitu emosional, saudara-saudara, gak bisa menahan dirinya. Ketika diganggu atau ketika saudara-saudara disinggung sedikit, atau ketika saudara mengalami sesuatu hal, naik darah, marah, bahkan gak segan-segan untuk mengucapkan kata-kata makian, kata-kata kotor, kata-kata jahat. Bahkan yang lebih kejam lagi, main pukul, atau bahkan saudara-saudara menggunakan benda-benda tajam yang lain. Ini adalah satu perbuatan daging. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, egois. Pada hari-hari terakhir orang begitu banyak yang egois. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya, keluarga saya, kelompok saya, yang lain gak penting. Gak ada perhatian kepada orang lain, gak ada belas kasihan kepada orang lain. Yang penting saya. Terus kemudian dituliskan di sana, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Iri, dengki, ketika melihat orang lain berhasil, gak senang hati. Ketika lihat orang lain mengalami kejatuhan atau kegagalan, hore, senang. Itu orang yang dengki, itu orang yang iri. Terus kemudian saudara-saudara, pesta pora, kemabukan, dugem, dunia gemerlap dengan macam-macam hal, narkotika, sabu-sabu, minuman keras, dan sebagainya. Ini daging, ini dosa. Dan dengan tegas Alkitab mengatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kalau saudara melakukan hal-hal demikian, Alkitab berkata gak dapat bagian dalam kerajaan Allah loh. Gak bisa main-main kita. Dengki gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berzina gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah dosa, itulah kedagingan yang dilakukan oleh banyak orang. Saya berdoa ketika umat Tuhan percaya Yesus, Yesus Juru Selamat akan menolong kita. Nah, kita membaca dalam kitab suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut, saudara-saudara. Dosa kecil, dosa besar, dosa banyak, atau dosa yang sedikit sekalipun, upahnya dosa itu maut. Banyak orang yang menyepelekan hal ini atau menganggap remeh perkara ini. Tapi jelas Alkitab yang kita baca, orang-orang yang melakukan itu tadi gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun disebut hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil atau siapapun juga, atau mungkin Anda majelis, Anda tua-tua jemaat, ataupun Anda orang yang diurapi dengan pengurapan yang berlimpah-limpah sekalipun, ataupun Anda menangkan jiwa begitu banyak, tetapi kalau tidak bertobat, gak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Upah dosa itu maut. Saudara-saudara, kejahatan dan dosa-dosa pada akhir zaman terus makin lama makin meningkat, makin lama makin tambah banyak. Itulah yang terjadi. Sebelum kita percaya Yesus, kita semua tinggal dalam kegelapan. Dosa, perbuatan daging yang kita lakukan. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu kita tinggal di dalam kegelapan. Dulu kita tinggal di dalam dosa. Dulu kita melakukan kehendak daging. Sebelum percaya Yesus kita hamba dosa. Tapi puji Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-6 tadi, syukurlah kepada Allah. Kasih Allah begitu besar. Kasih Allah kepada saya, kasih Allah kepada saudara semua begitu besar, saudara-saudara. Bahkan kasihnya bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh umat manusia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Apa yang dilakukan? Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita, menebus dosa kita, mati di atas kayu salib, membayar lunas segala kejahatan kita,
dosa kita, upah dosa yang adalah maut itu ditanggungnya di atas kayu salib. Mari kita membaca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada hal ini. Kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi, kasihnya kepada saya, kasihnya kepada Anda semua, dimanapun saudara berada. Dia nggak lihat ketampanan kita, dia nggak lihat betapa banyaknya uang kita, dia nggak lihat latar belakang kita, dia nggak perhatikan suku kita masing-masing. Tetapi seluruh umat manusia Dia mengasihi, Dia cinta, Dia rela berkorban untuk menyelamatkan saudara-saudara semua. Ini kasih yang luar biasa. Gak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Gak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan ini. Saudara-saudara, Dia datang menebus kita, menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita semua menjadi hamba kebenaran. Ini kabar baik buat saudara-saudara. Saudara bukan hamba dosa lagi. Saudara adalah hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin. Saudara hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ya, saya merdeka. Saudara merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari jajahan dosa. Merdeka dari apa? Perbudakan dosa. Dari ikatan-ikatan dosa yang begitu membelenggu. Bapak ibu saudara, dosa itu mengikat. Dosa itu membelenggu seseorang. Coba kita perhatikan. Sulit sekali untuk bisa meninggalkan ikatan-ikatan. Kadang-kadang saudara-saudara, ikatan itu kelihatannya ikatan yang sepele, yang kecil. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Misalnya rokok. Kita tahu saudara-saudara, setiap bungkus rokok ada tertulis merokok menyebabkan gangguan kesehatan, jantung, impotensi, kehamilan, janin, dan pernafasan, paru-paru, dan sebagainya. Orang tahu itu. Bahkan di jalan-jalan selalu ada tulisan itu. Papan-papan reklame ada tulisan itu. Besar-besar saudara-saudara. Tapi berapa banyak orang berkata, itu uang-uangku, aku mau beli suka-suka aku, dan aku gak akan bisa lepaskan itu. Aku merokok, jangan larang aku. Gak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya, gak peduli dengan anak kecil yang paru-parunya masih bersih. Merokok dengan seenaknya merusakkan diri sendiri, bahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Apakah orang ini bisa lepas? Apakah orang ini bisa bebas? Gak bisa. Karena ikatan itu begitu kuat. Dan makin lama makin banyak yang digunakan rokok itu. Satu hari 1, 2 batang, 5 batang, makin meningkat. Lama-lama 1 bungkus, lama-lama bisa lebih, lama-lama bisa lebih lagi. Tapi Alkitab bilang,
jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita baca ayat itu. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anda dan saya benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Merdeka. Ada satu saudara, saya mau bersaksi, ikatan rokok begitu kuat Bapak Ibu. Sampai satu hari dia habis bukan 4 batang tapi 4 bungkus. Ya kalikan sendiri berapa batang yang dihisap. Bangun tidur, mau makan, sebelum sesudah makan, dan setiap kali nyambung terus. Satu kali waktu ketika hendak baptisan air di GTI Bukit Zaitun Batam, ketika dalam acara pengarahan baptisan, saya mulai menjelaskan firman Tuhan. Saya membacakan ayat yang seperti kita baca barusan. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Satu bapak ini berkata, doakan saya. Ada ikatan dosa, ada ikatan rokok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malam itu saya berdoa, hadirat Tuhan turun dengan kuat dan dengan limpah. Apa yang terjadi? Bapak tadi dibaptis air. Pada beberapa hari kemudian, minggu Bapak ini datang, minggu pertama lagi datang, kedua, ketiga. Tiba-tiba istrinya menghampiri saya setelah selesai ibadah. Lewat beberapa minggu kemudian setelah baptisan air, istrinya berkata begini, Pak Pendeta, ini satu hal yang aneh tapi nyata. Satu kejadian yang aneh tapi nyata. Saya tanya, kenapa? Suami saya pada malam setelah didoakan itu, 1 batang pun dia nggak hisap. Bukan 4 bungkus dikurang 3 bungkus, 2 bungkus, 1 bungkus. Tidak. Berhenti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak itu memerdekakan. Karena Yesus melepaskan. Pada hari itu total dia berhenti. Istrinya juga baptisan pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga suami istri ini bertumbuh bersama-sama. Ini satu hal yang ajaib. Apapun ikatan saudara, Yesus ada. Yesus akan melepaskan. Yesus akan membebaskan saudara semua. Terimalah itu. Yakinlah itu. Alamilah itu. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya marilah kita terus menerus belajar untuk mentaati firman Allah. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Mungkin setiap minggu saudara-saudara aktif mendengar khotbah yang saya sampaikan. Bahkan bukan hanya lewat mimbar ini saja. Saudara mungkin aktif mendengar khotbah-khotbah dari pembicara-pembicara yang lain. Tapi bukan hanya kita mendengar saja. Kita harus mentaati. Kita harus melakukan. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Coba kita baca suratan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku. Pelaku apa? Pelaku firman. Mentaati firman. Melakukan firman.
siapapun pembicara, pengkhotbah, hamba Tuhan yang saudara dengarkan, bukan hanya saudara senang untuk mendengar, bukan hanya saudara merasa sukacita bisa mendengar, tapi perhatikan Bapak Ibu, ketika kita mendengar, kita juga mau mentaati, kita juga mau melakukan, kita juga mau mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apakah saudara-saudara yang di rumah sekalian mau melakukan apa yang Tuhan mau? Jawab dengan sungguh-sungguh, saya mau Tuhan, saya rindu melakukannya. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Umat Tuhan, selanjutnya saya akan membahas poin ini. Umat Tuhan akan binasa. Umat Tuhan akan binasa kalau tidak mengenal Allah. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi bukan hanya kita mendengar saja, tetapi kita melakukan kehendak Allah. Dan bukan hanya kita mendengar tentang Allah, tetapi kita mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapa yang pernah mendengar tentang Bapak Presiden? Pasti kita tahu Bapak Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pasti kita mendengar. Tetapi apakah saudara mengenal? Kalau saya nggak mengenal saudara-saudara, saya hanya mendengar. Apakah saudara mendengar tentang Yesus? Ya, saudara mendengar. Saya mendengar. Tapi marilah kita belajar mengenal, bukan hanya mendengar. Sebab dalam Hosea tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Saudara-saudara, jadi serius sekali masalah mengenal Tuhan kita. Bukan hanya cukup untuk saudara mendengar. Gak cukup saudara mendengar. Gak cukup saudara mendengar tentang Allah, tentang Yesus. Tapi hari ini saya dan saudara-saudara belajar mengenal Dia. Haleluya. Punya satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Punya satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Punya satu persekutuan yang sangat indah dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun tidur, buka mata saudara-saudara, mulai ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mulai berbicara dengan Tuhan. Omong-omong komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Mengenal Tuhan. Umatku binasa karena gak mengenal. Saudara-saudara, yang selanjutnya, umat Tuhan akan binasa kalau dia tidak mengenal kuasa Allah dan kitab suci. Coba kita baca Markus 12 ayat yang ke-24.
Injil Markus 12:24. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Kamu sesat karena kamu tidak mengerti isi kitab suci dan kuasa Allah. Ada orang-orang yang hanya menekankan kuasa, urapan saja. Nggak cukup. Kesembuhan, mujizat, nggak cukup. Ada orang menekankan belajar firman, Alkitab. Dua-dua harus saudara mengenal ini. Umatku binasa karena nggak mengenal kitab suci dan kuasa Allah. Ini nggak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Coba kita perhatikan dalam kehidupan ini. Saudara bukan cuma mengenal kuasa, urapan, kesembuhan, mujizat, tapi Anda juga harus mengenal kitab suci, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, hari-hari bersekutu dengan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi mengenal, kalau tidak mengenal firman Allah, kalau tidak mengenal kebenaran firman Allah dan kuasa Allah, kita bisa binasa. Penting sekali pengajaran firman Tuhan. Mari kita baca Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran. Injil Matius 28 berkata begini, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Murid itu belajar. Murid-murid di seluruh Indonesia gak datang ke sekolah, tetap ada belajar. Belajar secara online. Iya kan? Tetap belajar, murid belajar. Murid belajar. Tapi orang-orang Kristen mengaku saya murid Tuhan, gak pernah belajar firman Allah, gak pernah baca firman Allah. Jadi murid yang belajar firman Allah. Ini penting sekali saudara-saudara, terus belajar pengajaran firman Allah yang murni, gak encer, gak dicampur dengan hal-hal yang lain. Pengajaran firman Allah yang murni, kembali kepada firman Allah. Kita belajar bersama-sama, saya dan saudara-saudara, baca Alkitab, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Firman Allah ini kebenaran. Kebenaran bukan suara terbanyak. Kebenaran bukan pendapat orang si A si B. Kebenaran itu firman Allah. Mari kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Bukan pendapat orang banyak, ataupun bukan pendapat si A tokoh, si B tokoh, bukan. Firman Allah itu kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, Alkitab ini, firman Allah ini menjadi patokan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, poin terakhir, bagaimana untuk kita bisa menjadi hamba kebenaran.
Tema kita menjadi hamba kebenaran yang taat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi hamba kebenaran? Saudara-saudara, yang pertama, gak ada cara lain. Saudara harus percaya kepada Yesus Kristus. Tiada nama lain di bumi, di sorga, yang olehnya, di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kisah Para Rasul Fatsal yang keempat, tolong dibacakan ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan di bawah kolong langit gak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus saja. Saya gak bicara tentang hal-hal yang lain, tapi saya mau bicara apa yang dikatakan Alkitab. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus saja. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa bawa saya dan saudara ke sorga? Kalau bukan yang dari sorga yang turun untuk bawa kita, gak ada yang bisa bawa. Karena yang dari sorga turun yaitu Yesus Kristus, maka Dia bisa bawa kita ke sorga. Karena Dia tahu jalan itu, dan Dia itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang pertama, bagaimana bisa menjadi hamba kebenaran? Taat. Percaya Yesus. Percaya Yesus. Yang kedua, kita belajar terus menerus menyangkal diri, pikul salib. Lukas 9:23 kita baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Pikul salib itu bukan hari Minggu saja, atau hari Sabtu, Sabat, pikul salib. Oh enggak. Setiap hari. Anda mau pikul salib? Tiap hari pikul salib, menyangkal diri. Inilah cara untuk bisa menjadi hamba kebenaran. Karena memang menjadi pengikut Kristus harus menyangkal diri dan pikul salib. Kamu mau ikut aku? Menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Bukan hari-hari tertentu, bukan pada perayaan-perayaan tertentu saja, tidak. Haleluya. Yang ketiga, belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Kita baca dalam kitab Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya mau tiap hari Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus pimpin saya. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya mau terus langkah demi langkah dipimpin Roh Allah. Saya mau perkataan saya dipimpin Roh Allah. Saya mau pikiran saya dipimpin oleh Roh Allah. Saya mau pandangan atau penglihatan saya juga terus menerus dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus pimpin hidupku, supaya aku senantiasa menjadi hamba kebenaran yang taat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saudara-saudara, menjadi dewasa secara rohani. Ini bisa menjadi hamba kebenaran yang taat bukan kanak-kanak terus. Bisa makan makanan yang keras, bukan hanya susu, makanan yang keras. Firman Allah kadang-kadang disampaikan dengan tegas. Firman Allah kadang-kadang disampaikan dengan keras, menegur kita, menusuk kita, menyentuh perasaan kita, menegur kita. Tapi orang yang dewasa
dia menyadari, ya Tuhan, saya mau, saya mengerti, saya menyadari betapa kekurangan dan kelemahan saya. Saudara-saudara, menjadi dewasa rohani. Dan yang terakhir, yang kelima, ini penting, milikilah hati yang senantiasa mau taat. Ayat terakhir kita baca, Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayo, ini menjadi doa kita ya. Tuhan, jauhkan dari tubuhku hati yang keras dan berikanlah hati yang taat. Berikan hati yang taat. Setiap apa yang Tuhan mau, kita ngomong sama Tuhan, ya, aku juga akan lakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kita, mari kita katakan sama Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Katakan lagi, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita merenungkan firman Allah, menjadi hamba kebenaran yang taat. Di penghujung ibadah ini, mintalah hati yang taat, bukan hati yang keras. Milikilah itu. Dan setiap apa yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan, kita berkata sama Tuhan, ya Tuhan, saya akan lakukan dalam hidup saya. Saya akan kerjakan ya Tuhan. Saya mau Tuhan. Mari berdoa. Mari tundukkan kepala, tutup mata saudara. Dengar apa yang Tuhan mau untuk saudara tinggalkan dalam hidupmu. Kedagingan apa yang masih saudara lakukan, atau ikatan apa yang masih membelenggu saudara. Yesus melepaskan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan, umat-Mu di mana berada,
yang saat ini sedang terikat dan belum menjadi hamba kebenaran yang taat. Hancur hati kami. Kami rindu berikan hati yang taat buat kami, dan kami akan melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami mau menyangkal diri pikul salib tiap-tiap hari ya Tuhan. Dan Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, merdekakan seluruh umat-Mu yang mendengar berita ini. Karena anak itu memerdekakan, saudara merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama tetap dukung dalam doa buat bangsa ini. Doa dengan sungguh-sungguh. Bangsa ini dipulihkan, Indonesia dipulihkan. Tidak pernah berhenti-berhenti kami berdoa buat bangsa ini. Mari pulihkan Indonesia, berkati Indonesia, lawat Indonesia ya Tuhan. Oh, berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Haleluya. Pulihkan, pulihkan, pulihkan kota-kota tempat di mana kita tinggal. Saudara, di mana saudara berada, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang turun di atas kota-kota. Damai sejahtera, kami berdoa buat damai sejahtera di atas kota kami. Turunlah damai sejahtera atas kota kami. Ya lama-lama ya balaba sandara lambu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami percaya bela ini, penyakit virus ini, COVID-19 akan segera berlalu dalam nama Yesus. Dan Engkau akan tolong melindungi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Jaga, lindungi. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah, Tuhan tetap memelihara saudara-saudara. Tuhan pelihara kita. Bahkan ekonomi apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mohonkan berkat Tuhan dicurahkan ke atas saudara-saudara. Mari terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai pada hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin umat Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menjadi hamba kebenaran yang taat. Haleluya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pada hari ini semua mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan membebaskan kita semua dari segala macam ikatan-ikatan dosa. Saudara, kalau saudara mendapat berkat lewat ibadah online pada hari ini, bagikan, share, subscribe channel ini kepada saudara-saudara yang lain, agar teman-teman saudara sekalian, keluarga saudara juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, Vanessa. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yeah, you're a way maker. Yeah.